Bab tentang masalah anjuran untuk kita memaafkan baik orang yang berbuat zalim sama kita, sawaan qatil, jani, zalim. Maksudnya qatil memaafkan orang yang membunuh. Ya apa? Apakah korbannya memaafkan gimana? Sudah mati kok. Yang memaafkan itu pihak keluarganya. Jadi soalnya dalam hukum fikih masalah diat, masalah kisos, ketika ada orang pembunuh al-ba'id, misalnya ada orang bunuh orang lain, yang berhak menuntut kisos itu keluarga korban secara keseluruhan. Semuanya sepakat untuk kisos, baru orang si pembunuh di kisos. Tapi kalau ada salah satu dari pihak korban, dari keluarga korban, ahli waris korban, memaafkan, tidak berhak dikisos. Satu, misalnya ahli warisnya korban ada 5, yang 4 sepakat tidak balas dendam, kisos, bunuh balik. Satu bilang, guys, maafkan, gugur, hukum kisos, gugur. Pindah ke masalah diat. Makanya ini masalah targhib fil qatil. Maksudnya targhib fil afwi, afwan. Targhib fil afwi anil qatil. Maksudnya maafkan orang membunuh. Sudah maafkan aja. Itu pahalanya besar. Supaya menyelamatkan nyawa juga, supaya dia ada kesempatan tobat dan nambah amal dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat kasus, maksudnya kalau yang menerapkan hukum kisos kayak di Saudi, biasanya hukum kisos, diberita hukum kisos atas tuduhan kasus pembunuhan di tahun 2010. Tahun 2010, sekarang 2023 misalnya. Baru dikisos sekarang, padahal tragedinya 2010. Kok bisa? Berarti salah satu dari ahli warisnya ada yang masih belum balik, misalnya masih bayi. Misalnya. Ditunggu sampai balik. Ketika balik ditanyai, maafkan apa enggak? Dulu orang ini bunuh bapakmu. Mau kisos atau ente maafkan? Kalau dia anak kecil belum balik diminta keterangannya, enggak secara hukum fikih enggak disahkan iya ndaknya dia. Kapan di iya ndaknya berpengaruh? Ketika dia sudah balik. Berarti dipending sampai dia balik mengatakan iya apa enggak. Itu hukum fikihnya. Kalau maafkan nanti pindah ke hukum diat. Diatnya dibahas panjang masalah fikih, masalah diat. Makanya faman ufiya, kalau dimaafkan min akhihi syai'un, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, maksudnya diat. Qala ta'ala wala man sabara ghafara inna dzalika min azmil umur. Baik. Terus ayat yang ketiga ini masih ada ceritanya Sayyidina Abu Bakar, sangkut pautnya di ayat yang ketiga. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Sayyidina Abu Bakar beliau ini suka ngasih sama ada kerabat beliau, salah satu sahabat, Mistah namanya. Mistah. Sayyidina Mistah ini sahabat yang masih kerabat sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sering nyantuni Mistah, sering disantuni, kasih macam-macam. Pas tragedi efek fitnah yang menimpa Sayyidah Aisyah, Mistah ini termasuk orang yang penyebar hoak. Sahabat, kita tidak ada qaddamu mamtahanallahu alaih. Sahabat kita tidak berhak untuk mencaci. Ketika tragedi fitnah Sayyidah Aisyah, Sayyidina Mistah ini termasuk orang yang penyebar hoak. Tapi setelah selesai diturunnya surat Baro'ah, setelah klarifikasi, setelah maksudnya dibersihkan namanya Sayyidah Aisyah, 3 orang yang penyebar hoak utama itu dihukum qadzaf semua, dihukum sama Rasulullah SAW. Ya itu sudah kena hukumannya ganjaran. Al-muhim, setelah tragedi ini Sayyidina Abu Bakar marah. Maksudnya sudah anak tidak mau ngasih santunan lagi. Turun ayat ini. Wal ya'fu wal yasfahu. Maksudnya maafkan sudah. Oh dia berbuat salah selesai. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah engkau tidak mau Allah memaafkanmu? Langsung apa jawabnya? Di syarahnya antum disebutkan itu,
Falamma nazalat, ketika diturunkan, qala Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, bala ana uhibbu ayyaghfirallahu li. Langsung dia serta-merta ngomong, ya, ana mau dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa radda ilal Mistah ma kana yunfiquhu alaih. Balik lagi, tetap dikasih santunan. Walaupun sudah berbuat salah, tetap disantuni. Itu Sayyidina Abu Bakar. Taib. An Adi bin Thabit qala hasyama rajulun fama rajulin ala ahdi Muawiyah. Ada satu orang ngerusak atau nyacat mulutnya orang. Menyacat bukan ngomong ya, maksudnya diantem atau pokoknya dilukai mulutnya seseorang. Zamannya Sayyidina Muawiyah. Fa'utiya diyatahu, kemudian dibayar diatnya. Fa'aba ayyaqbal hatta utiya talatan, enggak mau. Tak kasih diat sekian, enggak mau. Kasih double, enggak mau. Triple baru mau. Faqala rajulun inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tasaddaqa bidamin aw dunahu kana kafaratan lahu min yaumin wulida ila yaumi tasaddaq. Katakan, barang siapa yang bersedekah min bidamin aw dunahu, faqala rajulun. Jadi ada kasus zamannya Muawiyah, ada kasus. Ada satu orang melukai mulutnya saudaranya. Kemudian diangkat ke qadhi hakim. Sudah wajib diat. Oh, bayar satu diat. Diatnya mulut, wallah alam lupa nah. Diatnya mulut berapa unta. Satu double enggak mau, triple baru mau. Akhirnya itu ada satu orang yang nyaut. Katanya satu orang, ini sami'tu Rasulullah, aku mendengarkan Rasulullah SAW, man tasaddaqa bidamin aw dunahu, barang siapa yang tasaddaq bidamin, maafkan, ada yang bunuh saudaranya terus dimaafkan, atau kayak gini dia sudah dimaafkan, sudah tidak minta diat, tidak minta kisos. Apa jawaban, apa ganjarannya? Kana kafaratun lahu min yaumi wulida ila yaumi tasaddaq. Menjadi kafarahnya dia dari ia dilahirkan sampai hari waktu dia sedekah itu. Kafarat, menghapus dosa semuanya. Irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum. Alias karma. Inti rahmat, inti dirahmati. Inti maafkan, inti maafkan. Baik. Pada. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-tarhibu minaz zina wal liwat wa ityanil bahaim. Qala Allah ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa qala ta'ala wal ladina yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Wa qala ta'ala atatuna dzukrana minal 'alamin wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun 'adun. Wa qala ta'ala falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ahmad wa Ibnu Majah wa rawahu al-Bazzar mukhtasara. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man wajadtumuhu waqa ala bahimatin faqtuluhu waqtulu bahimah wa man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtuluhu al-fa'ila wal maf'uli bihi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Abu Ya'la al-Mausili wa isnadu sahih kada fil Muharrar wa rawahu mufarraqan Ibnu Majah wa Hakim kama warada akhirahu Ad-Daruqutni wa Diyaul Maqdisi. Ancaman masalah zina, masalah liwat, LGBT, wa ityanil bahaim, atau kawin sama binatang, wal'idzubillah. Qala Allah Ta'ala wa la taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat sama zina. Dekat-dekat tidak boleh, apalagi zina. Pacaran termasuk itu pendekatan zina, wal'idzubillah. Ustaz, anak tidak pacaran, cuman hubungan lewat chat misalnya, podo wae. Nek perempuan bukan mahramnya, hatta chat-chatan tanpa, ndak, anak transaksi jual beli, ya ndak apa-apa. Embel-embel ndak perlu.
Lu kan ndak kelihatan orangnya, cuman chat podo ae. Orang kalau ndak nikmat, kalau ndak ada kenikmatan sendiri, ndak bakal diterus-terus no. Katanya seorang penyair, nadratun. Pertama memang cuman pandangan. Begitu ngelihat, mulai seneng. Nadratun, wabtisamatun. Ketika sudah lihat, mulai ada yang senyum, nah, mulai tahapnya berlanjut. Nadratun, wabtisamatun, wasalamun, wakalamun, waliqa'u fazina'u, wali'udzubillah. Nadratun, lihat. Fabtisamatun, senyum. Wasalamun, mulai. Assalamualaikum. Kan salam. Ini apa? Afsus salam. Afsus salam itu ente sama orang rejal tidak pernah salam. Ambek wong wedok, salam. Kualik. Salam itu sama orang rejal. Kelihatan orang kopiah putih, Assalamualaikum. Sama santri, Assalamualaikum. Orang anak kecil, Assalamualaikum. Enggak, orang perempuan, Assalamualaikum. Hukum salam sama orang perempuan, hukumnya apa? Haram. Apalagi orang perempuan sendirian, perempuan, oh ini ayu, Assalamualaikum. Haram hukumnya. Hukumnya haram. Kalau sama, walaupun memang ada gol yang mengatakan kalau ala jamaat nisa, ala jamaat orang perempuan banyak, Assalamualaikum, orang Jawa perempuan banyak, aman sama fitnah. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada fitnah tidak masalah. Tapi kalau perempuan satu jelas bahaya. Ala kulli hal masalah. Pokoknya ketika ada ditakutkan fitnah hukumnya haram. Fasalamun, nadratun, wabtisamatun, wasalamun, wakalamun, mulai ngobrol, ngomong sedikit-sedikit. Faliqa'u, apa? Faliqa'u, janjian ketemuan. Fazina'u, terakhir-terakhirnya terjerumus, waliyadzubillah. Makanya wala taqrabuz zina. Quran itu detail, jangan dekat-dekat sama zina. Wah, anak ndak kuat ngebet pengen kawin no. Faman istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Tidak ada yang larang. Urusan nanti, makanya dibilang ada satu ustadz lupa ngomong misinya setan ketika orang belum kawin, antara orang laki sama orang perempuan ketika belum kawin, misinya setan itu apa? Dikasih bunga, kasih romantis, kasih supaya romannya itu bernuansa wah. Kalau belum kawin, gimana antara keduanya terjadi suatu keharmonisan, romantis dan lain sebagainya. Coba wis kawin, misinya berubah setan. Gimana caranya misahkan antara keduanya? Calon-calon piring, sendok, apa terserah. Itu repot. Makanya orang itu bohong. Misalnya orang kok cinta sama dia ini belum kawin. Kalau sudah kawin tetap cinta itu baru hebat. Memang betul-betul. Tapi kebanyakan orang yang enggak biar tahu ini apa? Biar tahu apa namanya? Sifatnya PDKT dulu, harus pacaran dulu supaya nanti rumah tangganya langgeng. Kadzab. Orang yang diawali pacaran biasanya ketika berumah tangga tidak lama. Kenapa? Karena awal rumah tangganya sudah dimulai dengan hal yang haram. Startnya hubungan rumah tangganya dia diawali dengan sesuatu yang haram, yaitu pacaran. Rumah tangganya insya Allah tidak bakalan langgeng, waliyadzubillah. Walaupun langgeng kuat lama, tidak bakalan barokah. Anak-anaknya juga tidak barokah, waliyadzubillah. Makanya sebisa mungkin kita menjaga diri kita, keluarga kita, nanti kita punya anak, jaga. Ketika anak kita sudah waktunya masa dewasa, puber, mau apa sudah masa-masa kawinkan. Nunggu apa? Mau nyari apa? Titel yang tinggi banyak. Titel, insya Allah titel panjang gede-gede, ujung-ujungnya titelnya satu sama apa? Almarhum. Mau SSSS terakhir titelnya almarhum, percuma. Kecuali kalau mencari titel untuk niat dakwah, untuk memperlebar sayap dakwah, bagus. Kalau nyari titel panjang-panjang untuk gengsi-gengsian, wah, profesor, doktor, buat apa? Buat gengsi-gengsian, ya percuma. Tapi kalau enggak, untuk melebarkan sayap dakwah, supaya anak berakidah ahli sunnah, anak santri, anak bertitel, anak bisa masuk ke jamiah. Kenapa? Karena jamiah sekarang dikuasai sama pemikiran liberal. Tapi kalau anak tidak punya titel, anak tidak bisa masuk jamiah, tidak bisa ngajar di sini, tidak bisa ngajar di sini. Harus nyari titel, bagus. Itu yang diharapkan.
Tidak, kita agama Islam tidak justru menganjurkan orang Islam punya titel bergelar supaya jangkauan dakwah meluas. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang kalau tidak punya titel ya kiai kampung. Tidak bisa masuk ke daerah-daerah metropolitan, sekolah-sekolah, sekolah tinggi, perguruan tinggi dan lain sebagainya tidak bisa. Ala kulli hal, kita tidak panjang masuknya. Kemudian ayat yang kedua, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ini juga masalah zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Taib. Ayat yang ketiga membahas masalah LGBT. Atatuna dzukran minal alamin, ini membahas masalah kaum wal'idzu billah, kaum Nabi Allah Lut. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mamdud. Dibalik sama Allah Subhanahu wa taala adabnya mereka kaum Lut itu artnya itu dibalik sama sebelumnya dia dihujani sama hijarah sama batu, hujan batu, bukan hujan air. Jangankan hujan batu. Di sebagian daerah waktu bukan kasus hujan es batu itu di Saudi sering ya hujan es batu. Cuman ya kecil-kecil lah. Itu kecil-kecil itu sudah lumayan sakit gitu. Kecil-kecil itu sudah lumayan sakit. Kita orang hujan-hujan biasa, apalagi kalau di Saudi hujannya bisa dihitung jari dalam setahun. Jadi kalau hujan itu anak-anak keluar main bola. Nah, hujan-hujan main bola. Kemarin terakhir main bola hujan-hujan, tidak lama, tak, ono sing nyawat watu aman. Ternyata hujan es batu, kecil-kecil padahal, tapi sakit. Akhirnya buyar rak situ, bal-balan. Itu ada satu berita di beberapa tahun yang lalu di daerah Eropa. Hujan es batunya sebesar bola bisbol. Itu mobil hancur, rumah hancur. Ya pada hancur, es batunya bola bisbol. Itu es batu dari air. Ini batu hijarat min amtarna alaihim hijarat min sijilin mamdud, batu dari neraka. Kemudian tanahnya diangkat dibanting. Kenapa? Karena masalah LGBT itu. Wal'idzubillah ajarana wa iyyakum. Adun di Nasihat Diniyah apa wallahu alam zamannya Habibullah Haddad atau ghairuh nasit ana sami'tu khabar wal 'uhda ala rawi. Ada satu orang yang lakukan hal yang dilakukan kaumnya Nabi Lut. Akhirnya itu rumahnya kejatuhan bongkahan batu besar. Akhirnya itu kata salah satu dari aulia zaman itu, ini athar hijarat kaum Lut. Ini batu sisanya dari kaumnya Lut. Wala'iyadzubillah, kita tidak tahu masih berapa lagi sisanya batu yang ada. Kalau misalnya LGBT sekarang malah, wala'iyadzubillah, LGBT zaman sekarang sudah mulai disahkan di beberapa negara. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka sampai buat syiar sendiri, pelangi, gambar bendera pelangi itu LGBT. Hati-hati maksudnya kalau baju-baju yang pelangi dan lain sebagainya. Taib. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang pezina ketika dia berzina tidak dianggap mukmin. Mukmin berarti kafir. Sebagian ulama syurrah mengatakan apa maksudnya wa huwa mu'min? Ai ala kamilil iman. Ketika dia berzina, kalau dia beriman, tidak mungkin berzina. Ketika dia berzina berarti dia tidak lagi keimanannya lagi drop. Makanya dia berani zina. Tapi kalau misalnya keimanannya tidak drop, dia tidak mungkin berani berzina. Wala yasrik sarik hina yasrik wa huwa mu'minun. Pencuri juga kayak gitu. Ketika dia mencuri, drop berarti imannya. Soalnya kalau imannya lagi naik, tidak drop, dia tidak berani mencuri. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Peminum khamar juga seperti itu. Kalau misalnya imannya tidak drop, tidak bakalan berani minum. Hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man wajadtumuhu waqa ala bahimah. Kalau misalnya Anda mendapatkan orang yang kawin sama binatang, faqtuluh, bunuhlah dia,
Waqtulul bahimah, dan binatangnya juga bunuhun. Apa salahnya binatangnya? Apa salahnya binatangnya? Ya sudah. Waqad arada hadzal nahy Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al-hayawan ila ma'qalat. Masalah khilafiyah, apakah dibunuh disembelih atau apa? Panjang pembahasannya baina syurrah. Ala kulli hal, hukum kawin sama binatang, hukumnya haram, sama aja. Orang kalau tidak tahu hukum, makanya fadlul alim alal abid ka fadli tidak, perbandingan antara alim sama abid perbandingannya 1:1000 ala syaitan. Asyaddu ala syaitan min alfi abidi. Satu orang alim itu lebih berat untuk digoda sama setan daripada 1000 orang abid. Karena apa? Ada satu cerita, satu orang abid yang semedi di atas gunung. Semedi, sudah anak mau ibadah, tidak mau kumpul manusia, tidak mau kawin, tidak mau ini. Sudah ibadah dia, pas didatengin sama satu orang, Masya Allah, ente iya, ini, ibadah ini, iya, makan minum puasa sholat ini ibadah tasbih dzikir semua di gua situ sudah. Tapi dia punya a'azakumullah himar yang keledai. Terus ini buat apa himar? Ya kalau anak sudah tidak kuat, himar yang disikat. Dia tidak tahu abid tapi tidak tahu hukum, dipikir boleh-boleh aja. Padahal hukumnya haram, liwat, termasuk kayak zina, hukumnya sama aja, hukumnya haram. Makanya ada yang tanya, kalau seumpama putri duyung itu ada, boleh nggak kawin sama putri duyung? Samai pon kalim sama kambing, hukumnya haram. Loh, jangan pikir tidak ada. Di beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu di berita, ada satu orang barat, tidak tahu barat atau mana lupa, kawin sama kambing. Ya udah, acara nikahan, kambingnya dipakai gaun. Saking cintanya sama kambingnya. Wal'iyadzubillah. Zaman sekarang wes sedan. Tidak usah mau nyari sesuatu yang aneh, itu semuanya ada insyaallah. Wal'iyadzubillah. Allah yahfadna wa iyyakum insyaallah wa ahlakum jami'an. Wa man wajadtumu ya'mal 'amal qaum Lut, kalau misalnya ketemu sama orang yang ya'mal 'amal qaum Lut, LGBT itu, faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Bunuh dua-duanya. Di sini juga a'immah masalah khilaf panjang. Dibunuh, ada yang bilang dibakar, dilempar, tapi itu semuanya tugasnya hakim, bukan tugasnya kita. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum at-targhibu fil hifdhil farji wal lisan. Qala ta'ala walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun. وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يذلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه رواه البخاري ومسلم ومالك وأحمد والنسائي. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة في الجنة أضمن له الجنة. رواه البخاري واللفظ له والترمذي وغيرهما. Bab masalah anjuran kita menjaga mulut, jaga farj, kemaluan, jaga farj, jaga kemaluan, jaga mulut, lisan. Karena dua ini banyak menyebabkan orang terjerumus ke api neraka, waliyadzubillah. Taib. Walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jaga kemaluan kecuali untuk istri yang sah, yang halal atau budaknya.
Wa qala ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Orang yang ma yalfid tidak mengucap sesuatu kecuali semuanya ada pencatatnya amal Sayyidina Raqib wa atid. Baik. Wa ana baik. Sebetulnya ada sedikit khilaf masalah di mana letaknya Sayyidina Raqib wa Sayyidina Atid itu. Apakah di baina katifain, ada yang bilang baina fi khusyum. Ala kulli hal ada yang bilang fi dirs di geraham. Ala kulli hal ada Raqib Atid mencatat amal. Khalas. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sab'a, ada 7 golongan yudhilluhum yang dinaungi sama Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Al-Imamul Adil, orang pejabat imam yang adil. Hampir punah zaman sekarang, bukan mengatakan punah, hampir punah. Yang adil, yang apa istilahnya? Yang adil sudah, bahasa Indonesia adil sudah. Wasyab nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh besar fi ibadatillah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jal. Insyaallah antum termasuk dari masih kecil, masih muda, sudah ada yang tua belum kan? Masih muda semua, Masya Allah, semangat mondok, nyantri, nyari ilmu, itu insya Allah fil ibadah. Antum dari kecil sudah terbiasa tumbuh besar dalam konteks ilmu. Status santri itu ibadah. Makanya sekali lagi kita kembali ke pelajaran yang pertama, tumpuk tanam niat yang baik. Kenapa? Karena ini antum sudah masuk di pintu utama yang masalah syab nasya'a fi ibadatillah. Kalau niatnya bagus, niatnya baik, insya Allah antum dinaungi di padang mahsyar. Nanti yang matahari sejengkal dinaungi supaya tidak kepanasan. Orang-orang semua kepanasan, nanti orang-orang yang 7 golongan ini dinaungi sama Allah supaya tidak kepanasan. Syabun, pemuda yang nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah sama Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu ialah min afdhalil ibadat, termasuk afdolnya ibadat. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang pemuda yang seseorang yang hatinya nyangkut sama masjid, bukan nyangkut candol. Maksudnya senang ke masjid. Senang ke masjid. Wa rajulan tahabba fillah, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena unsur duniawi. Oh, anak cinta sama dia. Kenapa? Karena dia guru. Karena dia gurunya syekhi. Oh, karena dia ustadzi. Karena dia yang ngajarkan anak ilmu agama. Gurunya juga, oh cinta sama dia. Oh, ini muridnya anak, Masya Allah belajar ilmu agama dan lain sebagainya. Insya Allah ja'alallah minhum. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena unsur duniawi. Oh, anak seneng apa loman seneng. Nek cedek-cedek mesti kecipratan. Yes. Niatnya bukan niat. Nek wis kere, walah wis kere, wis usah wis tinggal. Itu habis manis sepah dibuang. Nek sebagian orang, insya Allah antum tidak ada di sini, insya Allah tidak ada. Sohib nek deket, nek basah lagi kiriman, lagi dapat paket, wah cedei. Lagi wis tidak penanu jauh lagi. Yes, itu bukan lillahi ta'ala berarti. Istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Baik. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin, orang yang ditawari, dirayu sama orang perempuan yang dat mansib, yang Masya Allah, yang bertahta, wajamal, wayu, dirayu, wis tidak ada orang, berdua, dirayu, tapi dia mengatakan, ini akhafullah. Ini akhafullah. Ini kalau tidak kuat iman ya, tergoda. Dia tidak tergoda, tapi kan wis dirayu, wis tidak ada orang, dianu ini orang, ayo ini tidak. Ini aku takut sama Allah, pergi. Banyak ceritanya, orang-orang yang hampir terjebak sama itu, tapi dia karena betul-betul takut sama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya itu diganjar lebih dari itu. Banyak ceritanya. Tidak selesai kalau misalnya cerita sesuatu. Taib. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Dan orang yang bersedekah fa akhfaha, kemudian disembunyikan sama dia
sampai la ta'lamu shimaluhu ma tunfik yaminuh. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan sama tangan kanan. Ini sebagian orang salah pengertian, salah persepsi, salah faham masalah hadis ini. Akhirnya itu orang-orang masyarakat awam kalau sodako itu gini. Kenapa kok sampean kalau sodako gini? Tangannya kiri disembunyikan. Iya, supaya yang kiri tidak tahu katanya. Ya salah, bukan gitu maksudnya. Ngapain sodako itu harus gini-gini segala? Loh enggak kan di hadis ada hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Iya ada hadisnya. Cuman sampean memahami hadis pakai akal sampean sendiri. Makanya kita butuh sekali lagi kita butuh sama syurah hadis. Maksudnya apa? Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Maksudnya ini apa istilahnya ya? Perumpamaan aja. Perumpamaan. Maksudnya tangan kanan sama tangan kiri pernah bisa? Pernah tangan kanan berangkat, tangan kiri ketinggalan gitu. Enggak kan? Selalu bersama tiap hari. Selalu bersama tiap hari. Padahal setiap hari bersama. Tapi ketika tangan kanan ini beramal, tangan kiri tidak tahu. Padahal tiap hari podo sama-sama. Maksudnya apa? Saking sembunyi-sembunyinya bersodako, sampai siapapun tidak ada yang tahu. Hatta orang yang paling dekat sama dia. Siapapun itu, tidak ada yang tahu. Cuman bainuh wa bainar rabbuh. Itu maksudnya, bukan tangan kirinya disembunyikan ke belakang dulu. Potong aja sekalian taruh di rumah sodako. Paham kan maksudnya? Kayak ceritanya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau tiap malam itu nyantuni anak yatim sama janda-janda, sama fuqara masakin sekota Medina. Dikasih santunan, kasih sembako, kasih sodako, apa terserah. Dikasih setiap rumah, setiap malam. Jadi orang-orang fuqara masakin subuh itu pagi buka pintu ada sembako, ada santunan. Tapi tidak tahu siapa yang ngasih. Sampai Sayyidina Ali Zainal Abidin meninggal, mereka tidak ada yang tahu. Ketahuannya kapan? Ketika orang-orang memandikan jenazahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, di punggungnya beliau ada bekas kayak apa ya istilahnya? Ngapal gitu. Kalau orang sering ngusung karung tiap hari, kan akhirnya itu bekas di punggungnya. Satu. Kedua, setelah meninggalnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, keesokan harinya orang-orang tidak dapat santunan lagi. Loh kok tidak ada? Biasanya tiap hari ada. Besoknya lagi, oh tidak ada lagi. Besok tidak ada lagi. Oh berarti siapa yang meninggal kemarin? Oh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Berarti dari beliau. Dengan dua alasan itu baru ketahuan bahwasanya tiap hari beliau karena saking sembunyi-sembunyinya. Zaman sekarang kalau mau sembunyi malam-malam gitu di pinggir maling akhir itu. Ala kulli hal metode atau cara infak banyak. Caranya infak untuk banyak. Wa rajulun dzakarallahu khalian fa faddat ainah. Orang zikir sama munajat sama Allah Subhanahu wa taala sendirian, tidak ada orang, kemudian fa faddat ainah sampai dia meneteskan air mata. Nah, itu tandanya dia ikhlas. Kalau di masjid rame orang, wah nangis-nangis, itu masih ada kemungkinan, ada potensi untuk riya waliyadzubillah. Tapi kalau sendirian, tengah malam, bangun sholat sendirian, nangis, tadarruk sama Allah, ingat dosa-dosa, berarti itu lillahi ta'ala. Potensi untuk lillahi ta'ala besar. Itu termasuk ganjarannya besar, termasuk orang yang dinaungi nanti di Padang Mahsyar. Man yatman lima baina lahyai, barang siapa yang mau jamin aku antara lahyaihi ini, lahyai apa? Tulang rahangnya alias mulut, ma baina lahyai, ya ini mulut maksudnya. Wa baina rijlai, dan di antara dua kakinya alias faraj, adman lahul jannah. Kalau dia mau jamin anak dua ini, katanya Rasulullah, anak jamin dia surga. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu ankum atarhibu min syurbil khamri wa bai'iha wa syira'iha wa asriha wa hamliha wa akli thamaniha. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Fahal antum muntahun?
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وزاد وآكل ثمنها وكذلك الحاكم. وعنه أيضا رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها ولم يشربها في الآخرة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي وفي رواية للمسلم زيادة ثم لم يتب منها الخمر. وعن ابن عباس وعن ابن عباس لا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. Tidak ada? Langsung. Bab. Antum tulis yang itu. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ijtanibu. Sisanya ada kan? Ijtanibu al-khamra. Ijtanibu al-khamra. Sekali lagi wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu. Gampang kalau banyak saket itu kasih tanda bintang sebelumnya kalimat khomro di situ, kasih tanda bintang, tulis di atasnya, di hamisnya, terserah. Mau ditulis di atas sini, mau di samping, tapi enak di atas luas. Kasih tanda bintang atau kasih nomor 1, sini nomor 1. Tulis saqata minhu (2) wa an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibu (). Lanjutannya di bawah al-khamra. Ala kulli hal. Baik. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Rawahul Hakim wa qala sahihul isnad wal Baihaqi fi Syu'bil Iman. Syu'abil Iman. Sebetulnya kalau masalah ilmu yang tidak skala penting yang harus santri pondok menguasai itu ilmu imla. Kalau misalnya imla itu kalau didikte tidak yakin tulisannya antum semuanya benar. Hatta anak sanawi tidak tahu ya. Kalau ini insya Allah benar. Tidak kalau imla maksudnya imla. Misalnya cerita pendek misalnya atau apa, dikte suruh nulis, biasanya ada aja yang salah tulis. Maksudnya itu santri harus belajar. Nggak tahu belajar kan ada fan imla di sini? Ada? Nggak ada? Insya Allah nanti bisa disisip gitu. Soalnya kenapa? Ketika antum dengar suatu faedah, antum tulis, biar tidak salah tulisannya. Oh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hadisnya wajib hadisnya tulis. Atau qala Habib fulan, qala Kiai fulan, Kiai Ustadz fulan misalnya. Qala kata tulis. Ya, tulisannya itu bahasa sekali lagi bahasa Arab itu salah
tulisan kadang bisa salah arti. Kayak misalnya yang ceritanya orang baca kitab tidak pakai guru itu. Baca hadis habbatus sauda dawa likulida kan. Dia bacanya, tapi kitabnya kitab lama yang titiknya baknya sudah dinodai sama binatang apa ada kotorannya ini. Ada aslinya habbatus sauda, dia bacanya hayyatus sauda dawa likulida. Akhirnya itu dia praktek nyari ular hitam, dipikir dawa likulida malah mati. Kenapa? Karena itu man ta'ala min ghairi syaikhin fa khata'uhu akthar min shawabuh. Ada lagi ceritanya orang yang baca hadis ketika orang sholat alaihi bisakinah wal waqar. Sholat itu bisakinah wal waqar, yang tenang, khusyuk. Ada satu kampung orang masuk Jumatan masjid, sholatnya bawa pisau sama ngalungi bangkai tikus. Bingung orang ini, loh apa masjid Jumatan bawa pisau sama ngalungi bangkai tikus. Pisaunya oke enggak masalah, bangkai tikusnya dibawa sholat, tidak sah semua. Kenapa kok kayak gini? Oh iya katanya kiai, katanya ustadz kampungnya, ini repot kalau kiai atau makanya kiai ini bukan suatu profesi. Kiai ustadz ini bukan suatu profesi. Kalau bukan orang punya dasaran ilmu, jangan tasaddar lil ilm. Jangan mengajukan diri sama atas mimbar, di podium dan lain sebagainya. Bahaya. Karena akhirat itu dol wa adol, menyesatkan. Akhirat itu tanya, katanya kiai kalau sholat suruh bawa pisau sama bangkai tikus. Datangnya kiainya, tanya, "Yai, kenapa kok ini?" "Iya, di kitab itu ada." "Mana kitabnya?" "Oh ini. Fa'alaihi bisikin wal wafar wal far." Bisikin, bisakinah dibaca wasikin, wal waqar dibaca wal far. Far tikus. Ini bisakinah wal waqar jadi bisikin wal wafar. Ini repot. Ada lagi satu lagi ceritanya. Orang mati di satu kampung, kalau mati mayatnya dikubur, sebelum dipendem tanah, disiram susu. Jadi mayat dipendem, sebelum diuruk, jadi mayat itu ngusung mayat, bawa galon susu. Jadi orang ngelayat itu, wah ilah illallah sama ngusung galon susu. Orang pendatang heran lihatnya, loh apa ini ngelayat baru tahu ngelayat bawa galon susu. Diikuti sampai ngubur, mayatnya dimasukkan, sebelum diuruk susu-susu yang dibawa itu dituang di liang, kelem mayatnya, kelem. Akhirnya baru diuruk. Bingung apa kayak gini. Iya katanya kiai, sekali lagi katanya kiai kampungnya. Didatangi kiai nyampe imamane gede kayak ban Vespa, wis bingung. Repot. Dia tergiur dengan paras, waliyadzubillah. Makanya hati-hati. Sekali lagi hati-hati kalau nyari ustadz, harus lihat backgroundnya, harus lihat basisnya dia sebagai santri, nyantri di mana, sanad ilmunya gimana. Bahaya kalau sampai kegiur. Ditanya, "Ustadz Kiai, kok gini, kenapa?" "Iya," katanya. Di Mukhtasar Khalil, Mukhtasar Khalil ini kitabnya Madhab Maliki. Di Mukhtasar Khalil ini disebutkan harus pakai apa kalimatnya itu lupa. Pokoknya disuruh meletakkan atau meletakkan laban susu. Makanya diguyur susu. Orang pendatang ini pintar, cerdas. Loh, Ustaz, di ba'du syurrahnya Mukhtasar Khalil itu disebutkan wa in kan syuwayya minal laban. Sedikit enggak masalah. Enggak perlu banyak kayak gitu. Jadi diakal-akali dulu. Enggak ada, sebetulnya enggak ada juga. Diakal-akali, oh gitu ya. Orang ini bodoh memang kiai, bukan kiai, dikiaikan. Orang bodoh. Oh gitu ya.
Disebutkan kayak itu. Ya sudah, ngomong ke jamaahnya. Enggak usah banyak-banyak. Yang biasanya misalnya 10 liter, enggak usah, cukup setengah liter. Syuaya minal laban katanya, cukup. Setelah sudah reda, baru diminta sama dia. Yai, sini mana kitabnya? Ini. Ternyata maksudnya Mukhtasar Khalil, karena kitab gundul, dia tidak bisa membacanya. Aslinya labin dibaca laban. Beda harokat, beda arti. Kalau laban memang susu, tapi yang dimaksud Imam Khalil, labin. Apa itu labin? Ya papan itu. Ditutup papan. Jadi mayit itu bukan langsung diuruk sama tanah, dikasih labin dulu, kasih papan kayak di sini. Ketika orang kan tidak langsung diuruk tanah, dikasih papan dulu untuk penghalang antara mayit sama tanah, baru diuruk tanah. Labin bukan laban. Repot orang kalau, makanya hati-hati. Nahu sorof penting, imlak juga tidak kalah penting. Kenapa? Tulisannya antum itu nanti kalau misalnya antum punya anak dibaca sama anak sampean, punya murid dibaca sama murid sampean, tidak gagal faham. Tulisannya yang jelas, yang bisa dibaca, bikin kering-keringan moto, belajar nulis. Maksudnya, anak tidak bisa tulisan, enggak, belajar. Ulama dulu tulisannya elek-elek, sebagian tulisannya tidak ada yang bagus, sebagian. Tapi ulama mereka tidak belajar khot karena sibuk belajar yang lain. Belajar khot yang penting bisa dibaca gitu. Terus yang kedua yang lebih penting apa? Imlaknya jangan sampai salah. Ala kulli hal taib. Itu cuma sedikit faedah. Masalah ini haramnya masalah khamar. Kalau Rasulullah SAW orang peminum yang ngasih minum, yang jual, yang beli, yang meres, yang meres ngejus buat khamarnya, yang bawa semuanya kena laknat. Misalnya waliyadzubillah tukang ojek ini go food dapat pesanan suruh beli no khamar, dia belikan mana beli no tok kok haram tetap, hukumnya kena laknat juga. Anak dapat pesanan suruh beli no khamar, hukumnya tolak, cancel. Kan bisa kan dia cancel, ndak anak mau beli no, apa hukumnya? Kalau misalnya dia oke, ndak anak anak cuma beli no tok. Di hadits ini hatta hamilnya juga kena, pelayannya kafe khamar, dia ngelayani bawa minuman ke pelanggan khamar, hukumnya kena laknat juga sama. Lu anak minum podo. Wa akil thamaniha, bahkan yang makan harganya, hasilnya, anak ndak minum, ndak jual, ndak meres, anak cuman makan hasilnya, podo kena laknatnya. Kalau Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun, semua hal yang memabukkan itu namanya khamr. Wa kullu muskirin haram, dan semua yang memabukkan itu hukumnya haram. Wa man syaribal khamr fid dunya, barang siapa yang minum khamr di dunia, famata, kemudian mati, wa huwa yudminuha, dan dia masih nyandu sama yudmin, yaitu terus-terusan masih nyandu, lam yashrabha fil akhirat, dia tidak akan minum di akhirat, alias in lam yatub, di riwayat ziyadah thumma lam yatub minha. Lam yashrabha fil akhirat, sebagian ulama mengatakan lam yashrab berarti tidak bakalan masuk surga. Kenapa? Karena minumannya orang ahli surga itu khamr. Kalau dia tidak minum khamr di akhirat berarti tidak masuk surga. Kalau dia masuk surga pasti minum khamr. Tapi kalau dia tidak minum khamr di akhirat berarti tidak masuk surga. Waliyadzubillah. Taib. Ijtanibul khamrah. Hindari yang namanya khamar, fa innahu miftahu kulli syarr, karena itu awal mula kejahatan. Akal ini dinamakan akal karena dia ya'qil nas an al asyrar, an sayyiat, an al akhta. Akal ini itu fungsinya untuk ngekang orang untuk tidak berbuat jelek. Tapi kalau akalnya sudah rusak, kena khamar, ngeblank, ngefly, akhirat itu akalnya tidak fungsi, sudah lepas ikatannya, semuanya kayak ceritanya satu orang ditahan, suruh ayo pilih salah satu, pilih zina atau bunuh anak ini atau minum khamar. Wah, zina berat, tidak mau. Bunuh, wah Allah, tidak berat. Terus minum khamar rai, dipikir enteng, minum khamar ngeblank otaknya, akhirat itu dia zina. Setelah zina, karena disaksikan semana ini, anak itu dibunuh.
Akhir itu gara-gara khomer, semuanya tiga-tiganya dilakukan. Makanya miftahu kulli syarr. Waliyadzubillah. Ajarna wa iyyakum. Taib. Ini waktunya lebih tambah sedikit ya. Satu bab lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum. Antum terakhir pulang-pulangan 20. 21 apa 20? 21. 21 itu hari Rabu. Oh ya, untuk besok insya Allah antum ba'da duhur kalau Jumat itu apa? Tadarus. Kosong. Jadwalnya ana sorenya ana majukan duhur habis Jumatan. Habis Jumatan biasanya antum siang enggak makan kan? Enggak kan? Dari jam pulang Jumatan biasanya jam mana? Jam setengah satuan ya. Tapi jam 1 gitu atau setengah 2an, paling lambat setengah 2. Iya mungkin setengah 2an. Insya Allah setengah 2 anak kesini. Ya 1 jam sampai setengah 3 gitu. Biar nanti sorenya antum kosong udah. Soalnya anak sore ada acara mau keterima ke tempatnya Ustaz Abdul Hamid. Jadi anak ajukan siang untuk besok. Berarti Jumat, Ahad malam Senin. Tinggal 2 pertemuan lagi. Ya kan? Insyaallah hatam lah. Baik. Hai, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu min sarqah wa qat'it tariq. Qala Allah Ta'ala wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah wallahu azizun hakim. وقال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم قيل نزلت في قوم من عرينة وأكل أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام وهم كذابة فاستوخموا المدينة فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل صدقة ليشربوا من ألبانها فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم من ردهم وأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وكحل أعينهم بمسامير محمات بالنار وطرحهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن الحديث وتقدم في الزنا وذكرنا أن الذين رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم. Hadis yang terakhir sudah lewat di di bab yang sebelumnya tadi. Ini masalah maling, begal, rampok dan lain sebagainya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma. Ini nanti masalah fikih panjang dan jazaa'ul ladzina yuharibunallah. Di bab fikih nanti kalau antum belajar Yakut kan, anak Tanawiyah belajar Yakut sama Habib Mustafa wa Habib Abdurrahman. Yakut. Habib Hamid. Siapa? Enggak belajar Yakut enggak. Oh, Habib Asad ya. Oh sudah. Ada bab qati'ut thariq, beda sama bab sarik. Karena hukumnya sarikoh sama qati'ut thariq beda kan. Ada hukumnya sendiri. Taib. Di sini ayat ini di sebab asbabun nuzulnya tentang ada satu kaum namanya kaum Urainah. Ada kaum min Urainah wa Uklin. Datang sama Nabi, al-muhim datang ke Madinah, bayak Islam, menidhari Islam, tapi mereka kemudian terjangkit suatu penyakit di perut. Sama Rasulullah suruh ke Ibil Sodako. Ada satu markas Ibil Sodako agak keluar dari Madinah. Jadi Rasulullah ibil-ibil sodako, unta-untanya sodakonya orang, Baitul Mal diternakkan di satu posko di luar Madinah. Katanya Rasulullah, sudah ente punya error perut, maksudnya punya penyakit, terjangkit suatu penyakit yang masalah perut. Ya sudah ente ke ibil sodako,
inti minum dari abwaliha wa albaniha yang kita pernah bahas masalah susu dicampur sama air kencingnya unta sedikit. Oh, air kencingnya panjang pembahasannya. Wah, ini untuk obat. Ini cuman istilahnya itu pun bukan air ini susu, ini kencing segini campur semua. Enggak. Akhirnya tuh atau susu 1 liter, kencingnya 1 liter bisa, enggak. Cuman berapa tetes, dari 1 mangkok besar susu itu cuman ditetesi berapa. Itu ada satu sebagian Roi bilang kayak gitu, atau 1 susu setelah diperak itu diudek sedikit sama buntutnya yang bekas kena cipratan kencingnya sedikit. Tujuannya apa? Ketika dicampur kedua ini punya suatu khasiat untuk ngobati penyakit yang berhubungan sama maidah. Rasulullah ngasih petunjuk bukan menyuruh. Itu pembahasannya panjang. Ada orang-orang yang waliyadzubillah liberal zaman sekarang, apa ini hadis mengajarkan sesuatu yang menjijikkan. Yang menjijikkan itu pemikirannya orang-orang liberal sekarang yang tidak paham maksudnya Kanjeng Nabi. Makanya kita harus memahami hadis itu, jangan secara literal, pahami maksudnya. Syarahnya gimana, baru berani ngomong. Jangan berani ngomong ketika tidak paham sesuatu. Ala kulli hal, ketika mereka disuruh kayak gitu sama Rasulullah, langsung sembuh. Karena itu obatnya kayak gitu. Susu unta dicampur sedikit air kencingnya, diminumkan, langsung sembuh. Tapi tidak syukur, mereka ini, kelompok ini tidak syukur, malah si pengembalanya Rasulullah itu dibunuh, ibil-ibil sodakonya itu dirampok, dibawa. Bukan cuma dibunuh si pengembala itu, bahkan di satu riwayat matanya apa bahasanya, ditusuk, dicol sama besi, terus dibunuh, muhim disiksa terus mati, dibunuh. Ibilnya diaram. Rasulullah dengar, marah Rasulullah. Ngutus sahabat-sahabatnya kejar kena tangkap, dihukum. Akhirnya itu sama Rasulullah fa'amara biqat'i aydihim wa arjulihim, potong kaki, dimutilasi kaki tangannya, kemudian wakahli ayunihim bimasamir Muhammad bin nar, kemudian matanya dinyonyos sama besi paku yang dipanaskan Nabi, dinyonyoskan matanya. Kenapa? Kisos buat mereka, karena mereka melakukan kayak gitu di kisos. Kemudian tangan kakinya dipotong, tidak mati, dalam keadaan hidup masihan. Watorahahum fil harro, kemudian dibuang, maksudnya dibiarkan di harro, di anaknya. Yastaskun, mereka minta minum, fala yusqon, tidak dikasih minum, hatta matu. Loh, kenapa kok seperti itu? Ya karena mereka melakukan hal yang serupa dengan pengembala yang diamanai sama Rasulullah untuk jaga ibil sodako. Hadis yang terakhir itu sudah pernah dibahas sebelumnya. Tarhib min taswiril hayawanat, itu berarti kurang berapa bab? Satu, dua, tiga, empat, lima, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, kurang 14 bab. Kira-kira 2 kali pertemuan bisa hatam insyaallah. Insyaallah. Allahu a'lam. Faham mana? Bilang insyaallah supaya tidak ditambah lagi. Allahu a'lam. Al-Fatihah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وأزواجه وذريته وأصحابه الأكرمين ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم وأمواتكم وسمعنا الله يغفر لهم ويرحمهم ويجب جنة وعندنا ونورهم في الآخرة على دين وعقل محمد صلى الله عليه وسلم في الفاتحة حاضر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إنك نستعين إلى الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بحق الفاتحة وسير الفاتحة وسير ونزلت على الفاتحة عند تقبل منا إنك تسمع عليم وتب علينا إنك التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا فأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد ورسولنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك